Kita siap menerima hasil pilpres. Kita siap ridho, kita siap hormati siapapun yang menang. Tapi harus jujur, tapi harus adil. Karena jujur adil itu, satu itu ajaran agama, khususnya ajaran Islam. Yang kedua itu amanat konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, saudara, bahwa negara ini wajib menggelar pemilu yang luber dan jurdil. Luber itu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Ini amanat konstitusi. Jadi kalau ada perangkat negara mau coba-coba menggelar pemilu yang tidak adil, berarti dia sudah melanggar konstitusi. Nah sekarang ada yang nunjuk curang, ada lagi yang nunjuk enggak curang. Nah, terus ngerasainnya bagaimana, Bu? Bu, yang kalah teriak-teriak curang lu, curang. Yang menang enggak, gua enggak curang. Ayo, betul. Nah, beresinnya bagaimana, Bu? Nah, cara ngeberesinnya ada 3 jalan. Mau tahu gak? Nanti habis Ramadan. Kan gue bilang gue bukan penceramah. Apa sekarang, Bu? Sekarang, Bu? Mau tahu? Betul, biar tidur pules. Bener juga ada pamannya. Jadi pusing gue, Bu. Ya sudah, kita husnuzon aja. Ini kan kita bicara jalur, Bu, ya. Bu, makanya lain kali dia punya pamannya, kita juga mesti punya kakaknya dong. Begitu. Oh, lu punya paman, gue punya kakak di situ. Oh, gue punya kakaknya kakak. Gue juga punya tetangga kakak gitu. Tetangga gue tuh ibunya tuh, ya bapaknya tetangga gue juga. Puyeng dah. Bu, ribet. Apalagi orang Betawi paling ribet tuh, Bu. Saudara yang jauhnya 10 tetap disebutin tuh. Itu cucu encing gue, encing tuh ponakannya, begitu, Bu. Betul, Bu? Ya sama-sama tahu dah kan, kita sama-sama Betawi, Bu. Nah, jadi sekarang kita bicara jalur hukum, Bu, ya. Urusan paman, urusan dia dah, Bu. Jadi jalur hukum itu, saudara yang merasa dicurangi, kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya dengan data yang akurat, tidak terbantahkan, untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di sana pertarungannya ada 2. Ada pertarungan kuantitatif, ada pertarungan kualitatif. Lu bengong lu. Apa, Bu? Enggak. Nah, Beb ngomongnya kekerenan. Pakai kuantitatif, kualitatif. Apaan tuh, Beb? Solatif. Emang susah kalau ceramah di kampung. Biar kata udah di tengah kota Jakarta, tetap aja kita kampung, Bu. Bu, paham nggak? Enggak paham. Maksudnya, Bu, ya, persoalan yang diadili sidang yang kuantitatif itu persoalan angka-angka. Oh, ini angkanya ada yang dinaikin, ini angkanya ada yang diturunin. Oh, ini angkanya ada yang salah tulis. Oh, ini angkanya ada yang sengaja dirubah. Bu, dulu zaman Ibu ilmu matematika, Bu, ya. 2 tambah 5 sama dengan 7. Sekarang 2 tambah 5, 25. Bu, kadang-kadang 2 tambah 5 jadi 250. Nggak tahu tuh ilmu dari mana. Ayo jujur, betul? Ini matematika gila ini. Udah edan, Bu, betul, Bu? Ibu dulu 2 tambah 7 berapa? 2 tambah 5 berapa, Bu? 7, mau diputar bagaimana juga 7. Sekarang 2 tambah 5, toto 2.500. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Itulah Indonesia. Paham loh. Sampai orang Jepang, Bu, ya, dalam satu acara dibilang apa? Di Amerika kalau habis pemilu hanya membutuhkan waktu 24 jam untuk mengetahui siapa pemenangnya. Wow. Artinya apa? Canggih cara ngitungnya. Di Afrika itu kalau habis pemilu dia butuhkan waktu 3-4 hari baru ada pemenangnya. Di Indonesia sebulan sebelum pilpres udah ketahuan pemenangnya. Kacau tidak? Ini yang ngomong profesor dari Jepang. Malu gak?
Berarti apa? Orang luar negeri udah tahu lu curang, lu curang, lu curang. Aduh, kok nggak ngaku? Kita nggak curang, buktikan dong. Orang buta tahu lu curang. Orang budak denger lu curang. Saking apa? Saking dahsyatnya curangnya, Bu. Bu, orang buta nih, Bu, sampai melek gara-gara curangnya, Bu. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Berarti itu maksud saya, jangan salah paham. Ini buzzer lagi ngerekam nih. Gue curiga, coba gue lihat mana tampang buzzer. Kalau ini tampang ngaji nih. Iya, Bu, lain Bu, tampang buzzer mengaji, Bu. Beda. Yang namanya tampang buzzer tuh jidatnya kelihatan duitnya tuh, Bu. Ibu nggak ngelihat, saya ngelihat, Bu. Ya, mending gede cuma 25.000. Astagfirullahaladzim. Ini bahasanya kalau kita ngomong begini, Habib Rizik menghina orang buta. Iya. Ada gak bahasa yang begitu? Bukan, kita bukan lagi bicara orang butanya, kita lagi bicara curangnya. Paham, Bu? Udah dah, gue udah ngos-ngosan. Udah capek dah. Bu. Saya nggak muda lagi. Dulu saya ceramah umur 20-30, wah 2 jam juga nggak pakai berhenti, Bu. Nggak pakai rem itu. Sekarang baru 20 menit udah. Udah, Bu, ya. Hus. Udah jam berapa? Udah malam nih. Belum malam. Lu kayak Jokowi loh. Bohong melulu. Ya bukan malam, lu bilang belum kan lu bohong. Kayak siapa? Pengaku. Nah kalau udah sama lu jangan pakai marah-marah ke sono. Kan sama. Masya Allah, Bu. Nah jadi yang saya maksudkan di sini, Bu, sekali lagi yuk. Semua mesti jelas bahwa untuk menyelesaikan kecurangan tidak usah ribut. Yang merasa dicurangi atau yang yakin tidak curang, ayo sama-sama ke Mahkamah Konstitusi. Jadi yang merasa dicurangi ya bawa buktinya. Yang merasa tidak dicurangi ya jangan menghalang-halangi Mahkamah Konstitusi. Kalau memang ente bersih, ente nggak salah, mesti berani dong ngadepinnya. Pertanggungjawabkan dong, betul? Betul. Dan kita minta Mahkamah Konstitusinya wajib jujur dan adil. Setuju? Yang kedua lewat jalur politik. Apa itu jalur politik? Lewat DPR, bukan lewat pengadilan. Nah, apa itu namanya? Hak angket. Bu, apa sih itu angket, Bu? Nggak tahu. Lu banyak nggak tahunya. Hak angket itu, Bu, hak DPR untuk melakukan penyelidikan. Apa betul Pilpres 2024 itu curang? Apa betul curangnya itu TSM, terstruktur, sistematis dan masif, Bu. Nah itu diselidiki oleh DPR. Nah dalam penyelidikan itu DPR punya hak untuk manggil pejabat. Bisa manggil KPU, bisa manggil Bawaslu, semua bisa dipanggil oleh DPR. Dalam rangka apa? Menyelidiki. Dan semua partai terlibat. Silakan periksa. Baik yang membela maupun yang menentang, saudara. Jelas gak, Bu? Nah nanti kalau sudah diselidiki ternyata hasilnya benar, ada kecurangan, buktinya akurat. Nah di sana ada hak interpelasi. Bu, apa interpelasi? Oh. Interpelasi itu, Bu, DPR berhak panggil presiden. Pertanggungjawabkan kecurangan-kecurangan tersebut kalau terbukti lewat angket. Kalau nggak terbukti ya selesai, nggak ada masalah. Berarti presiden nggak salah. Kalau tidak terbukti, nah kalau terbukti presiden dipanggil, presiden nggak mau datang, ditangkap sudah. Itu aturan. Dia mesti mempertanggungjawabkan. Jawab, ini ada temuan-temuan seperti ini, ini ada bukti-bukti seperti ini. Bagaimana pertanggungjawabannya? Nah puncaknya ada HMP. Apa itu HMP? Hak menyatakan pendapat. Tiap fraksi maju ke depan menyampaikan apa kesimpulannya. Oh maju nih satu partai, partai A katakan.
setelah kita melalui angket, interpelasi dan lain sebagainya, kami yakin kecurangan itu ada dan kami minta presiden diberhentikan. Nah, lu amin aja lu. Gue belum baca doa nih. Dia suka ngerebut, Bu. Udah, nah kemudian nanti fraksi yang berikutnya. Fraksi yang berikutnya setelah kami periksa ternyata kami nggak menemukan tuh bukti-bukti kecurangan. Enggak, presiden nggak salah. Jadi menurut kami presiden tidak boleh diberhentikan. Nah ini kan fraksi banyak nih, ada 9. Masing-masing mengemukakan pendapat mana yang lebih kuat. Itu namanya HMP. Nah kalau HMP ternyata semua sepakat presiden harus diberhentikan. Apa bisa langsung berhenti? Nggak bisa. Oh langsung ke MPR sidang istimewa. Dulu bisa begitu. Dulu Bu, kalau DPR udah sepakat, bawa ke MPR sidang istimewa, berhentikan itu presiden. Dan itu terjadi dulu zaman Gus Dur. Makanya Gus Dur diberhentikan. Sekarang udah dirubah aturannya. Kalau sudah semua sepakat presiden harus diberhentikan, nggak boleh langsung ke MPR. Kemana dulu? Dibawa ke MK lagi. Ada pamannya lagi. Puyang. Ayo lu puyang nggak? Ini malam lu puyang, gue dari kemarin lu puyang. Kalau dulu enak Bu, langsung bawa MPR, berhentiin, selesai. Sekarang nggak bisa, bawa dulu ke MK. Karena dianggap ada ini keributan antara dua lembaga tinggi negara. Lembaga eksekutif, kepresidenan, dan lembaga legislatif DPR. Jadi perlu ada lembaga tinggi yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi yang menengahi, yang memutuskan. Kalau MK memutuskan, oh ya benar terjadi pelanggaran, baru naik ke MPR. Sidang istimewa digelar, presiden diberhentikan. Repot gak Bu? Kalau MK bilang, oh nggak bisa, ini tidak akurat, ini buktinya nggak kuat, nggak boleh dibawa ke MPR, selesai. Jasa paman. Udah repot udah kalau pakai jasa paman Bu. Anak kecil lagi boleh jadi kawapres. Emang jasa siapa? Jasa paman. Makanya lu punya paman yang benar. Lu pulang bilang sampai paman, man, lu jadi hakim ke jadi apa ke? Nah, kira-kira jelas gak Bu? Jelas gak? Nah itu sebetulnya cara menyelesaikan. Gak perlu ribut. Yang penting DPR-nya adil, MK-nya juga adil. Nah saya berharap begitu, jadi nggak usah ribut. Tapi kalau MK-nya tidak jujur, tidak adil, DPR-nya nggak dipercaya lagi oleh rakyat, ada jalan ketiga. Apa jalan ketiga? Ekstra parlementer. Apa Bu? Nggak tahu. Bu, makanya nih hari pokoknya ibu-ibu di sini mesti pinter politik semua. Amin. Ibu pulang dari sini ngadu ke suami, kita habis dapat pelajaran S2 dari Habib Rizik. Jadi sarjana semua, insya Allah. Bu, ekstra parlementer maksudnya perjuangan di luar parlemen. Apa tuh? Rapat jalanan. Apa tuh? Sidang rakyat. Apa tuh? People power. Apa tuh? Revolusi. Apa sih tuh? Berontak. Puyang-puyang amat. Gue ngomong begini gak paham, begitu gak paham, ya udah ngomong berontak, paham kan? Paham Bu? Oh, emak-emak langsung paham, berontak. Nyebut people power gak paham, ekstra parlementer gak paham Bu. Kalau berontak, udah artiin sendiri dah. Jadi jangan sampai rakyat berontak, jangan sampai ada kerusuhan, jangan sampai ada kegaduhan. Segeralah selesaikan secara adil dan jujur. Nggak boleh kita kalau ada keributan semua rugi Bu. Rugi gak? Nyari minyak susah Bu. Belum ribut aja beras susah. Belum ribut tuh, belum ribut. Apalagi ribut. Udah jangan katanya cari beras, cari gabah juga susah. Betul Bu? Nah makanya kita jangan ribut. Setuju gak? Setuju gak?